تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ini untuk sama-sama membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Kita berharap kepada Allah semoga kita semua mendapatkan syafaat, keberkahan dan kemuliaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ayat 226 sampai 227 insyaallah. Dua ayat ini berbicara tentang hukum ila. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله
sami'un alim. Lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi laki-laki atau suami yang melakukan ila kepada istrinya. Ila itu semacam sumpah, Bapak Ibu, dari seorang suami kepada istrinya untuk tidak menggaulinya. Jadi dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Maka Allah menyatakan tarabbusu arba'ati ashhur, ya. Dia diberi tangguh atau diberikan kesempatan arba'ati ashhur, selama 4 bulan. Jadi setelah dia mengucapkan sumpah untuk tidak menggauli istrinya di hadapan istrinya, ya, maka Allah memberikan tenggang waktu selama 4 bulan. 4 bulan ini maksudnya apa? Ya, untuk membatalkan sumpahnya atau tidak membatalkan sumpahnya. Setelah 4 bulan lewat, nah maka nanti ada hukum tersendiri bagi seorang laki-laki itu, ya. Fa in fa'u, maka apabila mereka kembali kepada istrinya, berarti sebelum 4 bulan dia sudah membatalkan sumpahnya. Nah, kembali berhubungan dengan istrinya, kembali menggauli istrinya. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan ampuni dosa laki-laki itu yang telah menghila istrinya. Kesalahan laki-laki yang telah menghila istrinya karena khilaf, ya. Tetapi tetap ketika dia kembali sebelum 4 bulan berlalu, maka dia wajib membayar kafarah sumpah. Paham betul? Belum ya? Nah, ini agak rumit. Memang urusan rumah tangga itu selalu rumit, ya. Makanya ayat-ayatnya memang agak susah dihafalin, juz 2,5 ke atas ini, Bapak Ibu. Wa in azamut talaq, dan apabila dia bertekad untuk mentalak istrinya, ya, dikasih kesempatan selama 4 bulan. Nah, kalau dia membatalkan sumpahnya berarti dia menggauli istrinya. Kalau tidak membatalkan, nah justru dia punya azam, punya tekad untuk mentalak istrinya. Nah, Allah bolehin. Fa innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alim, maha mengetahui, ya. Karena terkadang ada seorang suami menghila istrinya, sebenarnya dia pengen mencerai, cuman tidak sanggup untuk mengucapkan kata cerai itu, ya. Akhirnya dia hanya menghila saja, hanya menyumpahin saja untuk tidak menggauli istrinya selama 5 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Nah, makanya Allah mengatakan, sudahlah, kalau kamu memang pengen mentalak istrimu, silakan talak, kata Allah. Fa innallaha sami'un alim. Allah memberikan syariat nikah, tapi harus diingat juga bahwa Allah juga mendatangkan syariat talak. Jemaah rahimakumullah, ya. Talak itu tidak selalu jelek. Tidak selalu jelek. Walaupun dalam hadis dikatakan bahwa orang yang mentalak istrinya harus berguncang, tapi tidak selalu jelek. Allah turunkan syariat talak itu ada kalanya bagi seorang wanita atau bagi seorang laki-laki itu lebih baik dibandingkan dia melanjutkan hubungan rumah tangga, ya. Sudah paham? Belum, ya? Apa kepikiran panjenengan karena jagoannya kalah? Boten nggih. Belum kalah. Masih dihitung. Insyaallah, ya. Tenang hadirin.
Nah, jadi begini Bapak Ibu, ini sebenarnya tradisi jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah yang kemudian dirubah oleh Islam, tapi tetap ada unsur dipertahankan, cuman caranya dan hukumnya dirubah, ya. Orang jahiliyah itu, orang Arab jahiliyah, ketika mereka ingin mentala istrinya, biasanya mereka melakukan dua hal. Yang pertama, zihar. Zihar itu menyamakan punggung istri dengan punggung ibu dari si suaminya itu. Ya, jadi suaminya berkata, wahai istriku, punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, itu dalam tradisi jahiliyah sudah jatuh talak. Nah, ketika Islam datang, ucapan itu tidak membuat seorang wanita kemudian menjadi ditalak, ya. Tidak membuat seorang wanita menjadi ditalak, ya. Tetapi laki-laki yang mengucapkannya harus membayar kafarah. Kafarahnya adalah memerdekakan budak. Kalau enggak bisa maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa maka memberikan makan 60 orang miskin. Itu kafarah zihar. Jemaah rahimakumullah. Nah, ada juga cara orang jahiliyah itu mentala istrinya dengan mengucapkan ila. Ila itu semacam sumpah. Si suami bersumpah di hadapan istrinya untuk tidak menggauli istrinya. Nah, itu di dalam tradisi jahiliyah termasuk dalam kategori cerai atau talak. Tetapi ketika Islam datang itu dirubah. Tetap dipertahankan, ilahnya tetap ada, cuman hukumnya dirubah. Jadi ilah itu tidak sampai jatuh talak. Cuman suami yang melakukan ilah, apabila dia ingin kembali kepada istrinya, maka si suami itu harus melakukan kafarah. Kafarahnya apa? Kafaratul yamin, kafarah sumpah, yaitu memerdekakan budak atau apa kemarin? Belum, memberikan makan 10 orang miskin, kemudian puasa 3 hari, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ila? Ulama menyebutkan ila itu ayyahlifaz zawju billahi ta'ala au bi sifatin min sifatihi allati yuhlafu biha alla yaqraba zawjatahu 4 ashhur au akthar. Suami yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau dengan menggunakan sifat-sifat Allah untuk tidak mendekati istrinya selama 4 bulan atau lebih. Nah, paham? Suami bersumpah dengan nama Allah di hadapan istrinya untuk tidak mendekati istrinya, maksudnya tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih. Nah, dari pengertian ini Bapak Ibu, kita bisa ngambil contoh seperti ini. Misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, wahai istriku, demi Allah, aku tidak akan menggaulimu selama 6 bulan, selama 7 bulan, atau selama 1 tahun misalnya. Nah, maka ini sudah termasuk dalam kategori ila. Si suami itu selama 7 bulan dia tidak boleh menggauli istrinya. Nah, kalau dia menggauli istrinya berarti dia sudah melanggar sumpah. Bayar apa? Kafarah. Jamaah rahimakumullah. Ya. Itu kalau di zaman jahiliyah masuk talak, tapi di zaman di dalam syariat Islam tidak termasuk talak. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan mengenai rukun ila. Jadi ila itu bisa terjadi, pertama, al-halif, ada orang yang bersumpah yaitu suami, ya kan? Yang bersumpah ini adalah suami. Kemudian yang kedua, al-mahluf bihi, yang dijadikan sumpah yaitu nama Allah. Kalau dia bersumpah tapi tidak nyebut nama Allah, sumpah ya, sumpah.
selama 4 bulan saya tidak akan menggauli kamu. Ini tidak bisa disebut dengan ila, karena nggak ada nama Allahnya. Namanya sumpah itu baru sah disebut sumpah bila nyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga, al-mahluf alaih. Al-mahluf alaih ini objek sumpahnya. Apa yang disumpahi? Yang disumpahi adalah tidak menggauli istrinya, tidak menjima istrinya, ya kan? Kalau dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan mencium kamu selama 4 bulan. Ini tidak termasuk ila, karena ila itu khusus sumpah berkaitan dengan jima atau berhubungan suami istri. Jemaah rahimakumullah. Ini syarat yang ketiga. Suatu sumpah itu dikatakan ila, ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah muaddah, disebutkan tempo waktunya. Tadi tempo waktunya berapa? 4 bulan atau lebih. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau tidak disebutkan tempo waktunya, maka tidak termasuk ila. Itu hanya masuk sumpah biasa saja, tidak termasuk ila, ya. Jadi harus disebutkan, demi Allah saya tidak akan menggaulimu selama 6 bulan. Kalau dia berkata, demi Allah saya tidak akan menggaulimu, ini tidak termasuk ila. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Atau tempo waktunya kurang dari 4 bulan, ini juga tidak termasuk ila. Agak rumit ya. Tempo waktunya kurang dari 4 bulan. Contoh, demi Allah saya tidak akan menggauli kamu selama 1 bulan. Ini tidak termasuk ila. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi syaratnya ila itu ada berapa tadi? 4. Orang suami yang bersumpah, nama Allah yang dijadikan sumpah. Yang ketiga, objek sumpahnya adalah jima. Kemudian yang keempat, disebutkan tempo waktunya minimal 4 bulan, ya. Kurang dari itu tidak bisa disebut dengan sumpah ila, tapi hanya sekedar sumpah biasa. Apa hukumnya seorang suami mengila istrinya? Ya, mengila istrinya. Nah, ini ada 2 hukum tergantung motifnya, jemaah rahimakumullah. Yang pertama, hukumnya pada dasarnya ila itu boleh. Jadi suami mengila istrinya, mengatakan demi Allah aku tidak akan menggaulimu selama 6 bulan misalnya. Ini dalam Islam pada dasarnya hukumnya apa? Boleh. Nah, dengan syarat ila itu dia jadikan sebagai peringatan atau sebagai pengajaran adab terhadap istrinya yang bermaksiat atau yang berbuat nusyuz, ya. Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah, Bapak Ibu, ketika dia melihat istrinya tidak mau memenuhi keinginannya atau melakukan perbuatan nusyuz, atau istrinya melakukan kesalahan-kesalahan, langsung marah, kemudian spontan langsung bersumpah, demi Allah aku tidak akan menggaulimu selama 1 tahun misalnya. Nah, makanya Islam hadir memberikan hukum tentang ila. Nah, hukum yang pertama boleh bila tujuan suami mengila itu untuk apa? Mendidik, memberikan peringatan atau memberikan pengajaran kepada istrinya yang bermaksiat, yang bersifat nusyuz, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang kedua, ila itu bisa menjadi haram bila tujuannya adalah untuk menyiksa atau menyakiti seorang istri, ya. Digantung. Jadi kalau suami sudah mengila istrinya, kan si suami itu tidak boleh menggauli istrinya, ya toh, kecuali dia melanggar sumpah itu dan wajib membayar kafarah. Istrinya tidak boleh meminta untuk digauli oleh suaminya selama dalam masa 4 bulan itu. Jadi istrinya nggak boleh, Pak, gauli saya atau tidur dengan saya, nggak boleh selama 4 bulan itu. Jadi istri ini dalam kondisi digantung oleh suaminya.
dia tidak diceraikan, tetapi di sisi lain si istri juga tidak diberikan nafkah batin karena memang ada sumpah ilah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Nah, maka bila niatnya suami mengilah istrinya itu tujuannya untuk menyakiti, untuk menyusahkan si istri, maka hukumnya apa? Haram. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini ada 3 catatan yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, apabila seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan, berarti dia telah berbuat ilah kepada istrinya. Jika dia menyentuh atau menggauli istrinya dalam waktu 4 bulan itu, berarti dia telah membatalkan ilahnya dan wajib untuk membayar kafaratul yamin ya. Kemudian jika telah berlalu 4 bulan dan dia belum juga menggauli istrinya, kan batasnya tadi 4 bulan, tapi lewat 4 bulan si suami ini tidak juga menggauli istrinya, jemaah rahimakumullah, maka setelah lewat 4 bulan istri punya hak untuk fai. Fai itu menuntut suaminya untuk menggauli dirinya, mungkin dengan digoda atau dengan diapain terserah, tetapi istri itu punya hak untuk menuntut suaminya untuk menggauli dirinya. Nah, paham ya? Jika suami itu menggauli istrinya setelah lewat 4 bulan, berarti jemaah rahimakumullah sudah normal, artinya sudah tidak ada lagi ilah itu ya. Tetapi kata ulama, si suami tetap wajib membayar kafaratul yamin. Tetap wajib membayar kafarah sumpah walaupun lewat dari 4 bulan, ya. Kemudian apabila si suami menolak untuk melakukan hubungan dengan istrinya padahal istrinya meminta dan karena sudah lewat dari 4 bulan, tapi suaminya nggak mau, mungkin benci banget sama istrinya. Cuman suaminya nggak mau mentalak begitu. Tapi di sisi lain suaminya tidak mau menggauli istrinya. Ini kan repot, jemaah rahimakumullah. Maka si istri diperbolehkan bahkan diharuskan untuk datang ke pengadilan supaya nanti hakim memanggil suaminya. Nah, suaminya nanti akan ditanya, bagaimana kamu kalau tidak mau menggauli istrimu maka akan dijatuhkan talak 1. Tetapi jika suaminya mau menggauli istrinya, maka tidak akan dijatuhkan talak oleh hakim. Jemaah rahimakumullah. Paham betul? Kok kayaknya bingung ya? Nah, berarti belajar macamnya. Baik. Bingung nggak? Ini memang kebiasaan orang Arab jahiliyah, tapi sama Islam dirubah sedikit. Perubahannya adalah kalau ilah tidak masuk talak, ya. Jadi gampangannya Bapak Ibu, kalau ada seorang suami bersumpah kepada istrinya, demi Allah selama 6 bulan saya tidak akan menggauli kamu, ya kan? Ini masuk ilah atau bukan? 6 bulan masuk ilah. Kalau kurang dari 4 bulan itu tidak termasuk ilah, hanya masuk sumpah biasa. Baik. Kemudian ketika suami itu belum 6 bulan ya, atau belum 4 bulan, dia pengen banget kembali kepada istrinya, sedangkan dia sudah bersumpah, maka dalam Islam dia tetap boleh melanggar sumpahnya. Dia tetap boleh kembali kepada istrinya dengan syarat apa? Membayar kafarah. Baik. Nah, tetapi kebiasaan orang Arab, jemaah rahimakumullah, bila mereka bersumpah itu susah banget untuk melanggar sumpah. Itu kebiasaan orang Arab. Beda dengan kebiasaan kita. Kita bersumpah keluar-keluar dapat 2 hari dilanggar sumpahnya. Orang Arab itu sekalipun bersumpah untuk membunuh anaknya dilakukan oleh mereka. Ya. Makanya sama Allah dikasih batas waktu 4 bulan. Jemaah rahimakumullah. Nah, kalau selama 4 bulan ini kata Allah, kalian setelah lewat 4 bulan kalian tidak kembali kepada istri kalian,
maka istri kalian punya hak untuk menuntut, untuk meminta agar kalian laki-laki menggauli mereka. Tetapi bila kalian tetap tidak mau menggauli mereka padahal sudah lewat dari 4 bulan, kalau sebelum 4 bulan istri nggak boleh minta, paham ya? Sebelum 4 bulan istri nggak boleh minta, nggak boleh menggoda suaminya. Tetapi kalau sudah lewat 4 bulan, istri diperbolehkan, bahkan diharuskan untuk menuntut suaminya agar menggauli dia. Bila suaminya tidak mau, apa yang dilakukan oleh istri? Datang ke pengadilan, datang ke hakim. Nanti hakim akan memanggil si suami. Gimana kamu ini? Kamu diajak sama istrimu untuk berhubungan tetapi kamu tidak mau. Maunya kamu apa? Tetap rujuk kembali kepada istrimu, artinya kamu menggauli istrimu, atau kamu mentalak. Jika si suami itu tidak memberikan putusan apa-apa, maka hakim nanti yang akan memutuskan jatuh talak 1. Paham ya? Nah, jika suaminya dipanggil nggak datang, berarti hakim akan menjatuhkan talak 1. Nah, ketika sudah jatuh talak 1, jemaah rahimakumullah, maka si suami itu tidak boleh kembali tidak boleh berhubungan dengan istrinya kecuali dia melakukan rujuk kepada istrinya dengan berkata raja'tuki selama masa iddah 4 bulan. Ya, ada yang bilang 3 bulan. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Tapi kalau cerai hidup, jemaah rahimakumullah, talak dalam keadaan hidup itu selama 3 bulan. Ya. Kurang lebih seperti itu maksud daripada ila, ya. Kemudian kenapa 4 bulan Allah ngasih batas waktu? Nah, ini sebagian sahabat Nabi SAW pernah bertanya kepada anak perempuannya. Jadi ada seorang sahabat namanya Umar. Beliau punya anak perempuan namanya Hafsah. Nah, Hafsah ini salah satu dari istri Nabi SAW. Nah, Umar bertanya kepada Hafsah, kam akthar ma tasbirul mar'atu an zawjiha. Wanita itu tahan jauh dari suaminya berapa lama? Wanita itu tahan jauh dari suaminya, artinya tidak berhubungan dengan suaminya berapa lama? Kemudian Hafsah menjawab, sittatu ashhur au arba'atu ashhur. Sekitar 4 sampai 6 bulan. Jadi 4 bulan paling minimal, atau sekitar 4 sampai 6 bulan kata Hafsah. Kalau begitu, aku tidak akan menahan tentara perang lebih dari 4 bulan. Ya. Itu perempuan, beda dengan laki-laki, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, makanya Allah kasih tenggang waktu selama 4 bulan. Ya kan? Artinya bila selama 4 bulan itu si suami tidak menggauli istrinya, tidak melanggar sumpahnya, ya, untuk menggauli istrinya, maka si istri boleh menuntut kepada suaminya. Kalau suaminya tetap tidak mau, maka si istri harus datang ke pengadilan, jamaah rahimakumullah. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Apabila mereka, yakni para suami, kembali maksudnya menggauli istrinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima kafarah sumpah yang dilakukan oleh si suami itu, yaitu memerdekakan budak, atau memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau puasa selama 3 hari, jemaah rahimakumullah. Nah, jadi walaupun kembali Bapak Ibu, kembalinya setelah lewat 4 bulan tetap bayar kafaratul yamin, apalagi kembalinya sebelum 4 bulan. Kembali di sini maksudnya menggauli istrinya, jemaah rahimakumullah. Ya.
Fa innallaha sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahim maha penyayang. Kenapa Allah menyebut dirinya dengan rahim, maha penyayang? Bukankah tindakan seorang suami mengilah istrinya itu tindakan yang zalim? Nah, kata ulama, sebenarnya tidak selalu seorang suami itu mengilah istrinya tindakan yang zalim, tidak selalu. Ada kalanya suami mengilah istrinya untuk apa tadi? Untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan pendidikan, teguran ya kepada istrinya yang bersifat nusyuz atau yang bersifat tidak baik kepada si suami ya. Jenengan jangan bayangkan seperti kondisi jenengan sekarang. Nggak mungkin lah Ustaz, 4 bulan si suami itu tahan tidak menyentuh istrinya. Itu karena jenengan istrinya 1. Kalau orang Arab itu istrinya 2, 3, 4 begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia mengilah istri yang pertama, itu selama 4 bulan itu dia nggak nganggur, jemaah rahimakumullah. Ada istri yang kedua, ketiga, keempat. Yang nganggur ya istri yang pertamanya itu. Nah kalau kita nggak berani mengilah ya karena cuma 1 istrinya. Nah jadi saya khawatirnya panjenengan kok aneh ya, disumpahi 4 bulan tidak digauli ya. Masa ia tahan si suami itu sumpah selama 4 bulan atau 6 bulan tidak menggauli istrinya? Sebenarnya kalau istrinya 1 nggak mungkin mereka melakukan itu, nggak mungkin. Itu karena istri mereka 2, 3, dan 4 jemaah rahimakumullah. Dan orang Arab itu biasa. Mereka jangankan kaya raya jemaah rahimakumullah, kaya sedikit aja istrinya sudah 2. Kita kaya raya istrinya masih 1. Ya, beda tradisi kita, kebiasaan kita dengan mereka berbeda jemaah rahimakumullah ya. Jadi kasihan si suami itu tetap tenang-tenang saja ketika dia mengilah istrinya, istri yang pertama, tapi dia masih ada istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kasihan istri yang pertama diilah oleh suaminya, makanya Allah membela wanita dikasih waktu 4 bulan. Karena wanita itu tahan tidak disentuh oleh suaminya, kata Hafsah, selama kurang lebih 4-6 bulan jemaah rahimahullah. Jika lewat dari 4 bulan si suami itu tetap tidak menggauli istrinya, si istri bisa menuntut. Kalau suaminya nggak mau, maka dia boleh datang ke pengadilan, minta kepada hakim untuk memutuskan talak 1 ya, supaya nanti istrinya itu tidak terus-terusan digituin sama suaminya. Istrinya nanti bisa dicerai sama suaminya, kemudian dia nikah dengan laki-laki lain jemaah rahimakumullah ya. Kemudian wa in azamut talaq, dan apabila mereka berazam, bertekad untuk mentalak, fa innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar. Allah maha mendengar azamnya laki-laki yang ingin mentalak istrinya. Tetapi kalau hanya azam saja tidak diucapkan, ini enggak masuk talak Bapak Ibu. Misalnya ada seorang laki-laki berniat, berazam untuk mentalak istrinya tapi dia tidak ucapkan, ini belum masuk talak ya, karena apa yang terlintas dalam hati itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Talak itu baru terjadi ketika azam atau tekad itulah diucapkan jemaah rahimakumullah. Makanya Allah mengatakan bila mereka berazam untuk mentalak istrinya, bertekad untuk mentalak istrinya, ya sudah silakan talak kata Allah, kalau memang itu yang terbaik. Jadi tidak selamanya talak itu jelek Bapak Ibu, tidak selamanya. Talak itu perkara mubah tapi dibenci oleh Allah, tapi tidak selamanya dibenci oleh Allah. Terkadang talak itu menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mempertahankan hubungan rumah tangga jemaah rahimakumullah. Seperti yang pernah terjadi kepada anak angkatnya Rasulullah. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid. Nah, Zaid bin Harithah, mohon maaf, Zaid bin Thabit,
La, Zaid bin Harithah jemaah rahimakumullah. Kemudian Zaid ini dinikahkan oleh Nabi dengan seorang wanita yang kaya. Ya. Sedangkan Zaidnya bukan seorang laki-laki yang kaya. Ya. Kemudian setelah menikah ternyata Zaid merasa tidak nyaman karena si wanita ini selalu mengungkit-ungkit hartanya. Itulah kenapa dalam sebagian mazhab Bapak Ibu, menikah itu harus sekupu, tidak hanya sekupu agamanya, tapi hartanya juga harus sekupu jemaah rahimakumullah. Nikah itu tidak perlu hanya soleh-soleha, tetapi sekupu dalam segi harta itu dan nasab itu juga penting supaya tidak terjadi sebagaimana yang terjadi kepada Zaid bin Harithah jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian istrinya mengungkit-ungkit, akhirnya Zaid tidak nyaman. Kemudian dia lapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan bolehkah aku untuk mencerai istriku?" Kata Nabi, "Jangan dulu. Sabarlah atas perilaku istrimu." Kemudian Zaid pun tetap sabar atas perilaku istrinya. Cuman setiap saat istrinya selalu mengungkit-ungkit harta atau kekayaan yang dia miliki, sedangkan Zaid tidak punya apa-apa jemaah rahimakumullah. Maka kemudian Zaid datang lagi kepada Rasulullah bermaksud untuk menceraikan istrinya. Akhirnya turun ayat Al-Quran yang memerintahkan agar Zaid itu menceraikan istrinya, dan istrinya nanti akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi terkadang talak itu Bapak Ibu ada kemaslahatan yang besar bagi pasangan suami istri, daripada dipertahankan lebih baik dilepaskan. Bila memang dilepaskan itu lebih maslahat, ya jemaah rahimakumullah. Makanya Allah mengatakan wa in azamut talaq, bila kalian bertekad untuk mentalak, ya tidak usah diilah kata Allah. Istrimu kalau kamu sudah nggak senang, nggak usah diilah, nggak usah disumpah-sumpahin begitu. Bila kamu bertekad untuk mentalak, sudah ceraikan saja kata Allah. Ya. Fa innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar. Allah tidak hanya bisa mendengar yang diucapkan, tetapi Allah juga mendengar maksud hati seseorang. Alim dan maha mengetahui jemaah rahimakumullah. Allah itu tahu mana yang terbaik dan mana yang tidak baik. Bisa jadi yang dianggap oleh manusia itu baik tetapi menurut Allah tidak baik. Atau bisa jadi yang dianggap oleh manusia itu tidak baik tapi menurut Allah baik. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita pelajari kan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu jamaah rahimakumullah. Makanya awal-awal saya pernah sampaikan kepada panjenengan, salah satu metode dalam memilih pemimpin itu adalah istikharah, minta petunjuk kepada Allah, siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk kita pilih sebagai pemimpin. Dan yang dimunculkan oleh Allah dalam istikharah kita itu belum tentu itu yang menang, belum tentu, ya kan? Jadi yang dipilih oleh Allah berkuasa itu belum tentu yang terbaik, belum tentu, tapi belum tentu juga yang jelek. Jadi Allah memberi itu Bapak Ibu, belum tentu itu yang terbaik dan belum tentu itu yang terjelek, belum tentu. Ada dua kemungkinan. Kita lihat aja nanti siapa yang menang, siapa yang berkuasa di negeri ini. Kita lihat perjalanan ke depan selama 5 tahun. Bila dia memang tidak amanah, tidak saleh, tidak takut kepada Allah, berarti memang Allah berkehendak untuk mengangkat pemimpin yang jelek bagi rakyat Indonesia. Jadi tidak selalu diangkat oleh Allah itu yang terbaik, tidak selalu. Buktinya Fir'aun berkuasa, apakah dia terbaik? Tidak, jemaah rahimakumullah. Raja Namrud, ada lagi Korun, ya. Dan raja-raja zaman dahulu itu banyak yang jelek, ya. Tapi tetap diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya siapapun yang jadi pemimpin, yang ditakdirkan dan yang dikehendaki oleh Allah untuk memimpin negeri ini, ya, tugas kita apa? Tidak menjelekkan, tidak menjatuhkan.
tetapi mendoakan semoga dia dirubah oleh Allah. Bila dia tidak amanah, dirubah oleh Allah menjadi amanah. Bila dia orang yang awalnya tidak soleh, dirubah oleh Allah menjadi orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Tetapi kita jangan putus berdoa. Sekarang kan masih belum pasti ini siapa yang menang, belum pasti. Walaupun hasil quick count-nya menunjukkan 0-2, ya. Sampai ada jamaah itu, saya lemah Ustadz, gak enak makan karena jagoan saya kalah katanya. Tetapi belum kalah jemaah rahimakumullah, masih hasil sementara, quick count. Hitung cepat itu sampel, tidak dihitung dengan semua suara, hanya sampel saja. Dan hasil survei itu kan bisa dibeli, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Makanya masih ada waktu sampai tanggal berapa pengumumannya? 20 Maret ya. 20 Maret. Berdoa kepada Allah supaya negeri ini diberikan pemimpin yang soleh, yang amanah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang melakukan kecurangan, ketidakadilan, dan keburukan dalam proses ini, Allah akan menghukum dengan hukuman yang setimpal, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Monggo. Pertanyaannya bebas. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Monggo Bapak Ibu. Ila. Apa? Tergantung ini, tergantung kondisinya. Jadi pertanyaan beliau, apakah talak lebih baik daripada ila, daripada wanita itu digantung terus selama 4 bulan tapi tidak ditalak, hanya digantung dengan ila, hanya disumpahin aja. Nah, apakah kalau begitu lebih baik ditalak dibandingkan diila? Ini tergantung kondisinya. Kalau memang si suami itu mengilah istrinya karena ingin memberikan peringatan, ingin memberikan teguran, maka ilah tentu lebih baik daripada talak, ya kan? Tetapi si suami mungkin sudah mengilah di momen-momen sebelumnya atau di waktu-waktu sebelumnya, cuman istrinya mengulangi perbuatannya itu lagi, dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak manut sama suaminya, dikasih tahu tetap tidak mau ikut suaminya. Nah, maka dalam hal ini tentu talak lebih baik daripada ila, karena sudah dikasih peringatan sebelumnya tetapi tetap saja tidak berubah. Jemaah rahimakumullah, ya. Wallahu taala alam bisawab. Monggo. Apa hikmahnya? Kenapa sih Allah itu mempertahankan hukum ila? Kok tidak dihapus sekalian? Ila ini kan kebiasaan orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah dulu. Jadi kalau ingin mentalak istrinya, mereka tidak ucap talak, langsung disumpahin di ila, itu sudah jatuh talak. Ini kan merendahkan perempuan, menyusahkan perempuan. Kenapa tidak dihapus sekali oleh Allah? Kok masih dipertahankan? Walaupun ada perubahan ya, ada ketentuan-ketentuan yang sangat berbeda dengan masa jahiliyah. Itu hikmahnya ada 2 jemaah rahimakumullah. Yang pertama, hikmah ini kembali kepada si suami. Jadi suami bisa memberikan peringatan. Ila itu hikmahnya adalah supaya dengan ila si suami bisa memberikan peringatan, bisa memberikan teguran yang keras kepada istrinya yang berbuat maksiat atau yang berbuat nusyuz. Tidak langsung mentalak. Artinya si suami ini kasihan kepada istrinya, nggak langsung ditalak tapi diila, ya kan? Nah, kemudian hikmah yang kedua, Allah menetapkan hukum ila dalam Al-Quran, ya, selama 4 bulan. Kalau kurang dari itu atau lebih daripada itu, nanti harus
datang ke pengadilan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi senjata makan tuan bagi si suami. Jadi ketika dia emosi lalu mengilah istrinya, tapi dapat 1 bulan 2 bulan ingin kembali kepada istrinya, ingin menggauli istrinya, ini kan tidak boleh kecuali dia melanggar sumpahnya, yaitu dengan cara membayar kafarah. Nah, ini semacam sebagai senjata makan tuan bagi si suami supaya dia tidak dengan mudahnya mengilah istrinya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi kebiasaan itu di Indonesia sepertinya tidak ada. Ada mungkin hanya orang-orang yang paham. Ya. Hanya orang-orang yang paham saja. Cuman kita harus akui bahwa hukum ini ada di dalam Islam, walaupun kayaknya nggak ada di masyarakat kita yang seperti itu. Kalau nggak mau ya sudah talak gitu kan. Atau kalau ingin memberikan peringatan nggak ada sumpah-sumpahan, langsung pisah ranjang, pisah rumah dan sebagainya. Tapi nggak ada sumpah-sumpahan. Nah, di dalam Islam ada yang namanya ila, jemaah rahimakumullah. Ya. Itu untuk menjaga komitmen. Misalnya seorang suami ingin menghukum istrinya, ingin memberikan pelajaran kepada istrinya, akhirnya dia mengilah, membuat sumpah, itu sebenarnya untuk menjaga komitmen dia dalam maksud dia ingin menghukum, ingin memberikan teguran kepada istrinya. Nah, kalau tidak ada ilahnya, nggak ada sumpahnya, bisa saja nanti dapat 2 hari 3 hari kemudian komitmennya berubah. Jemaah rahimakumullah. Ini hukum Islam yang tetap masih diberlakukan oleh Allah sampai sekarang dan sampai hari kiamat, karena diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.